Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa mata kuliah Biostatistik 1, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Video ini merupakan video pendukung dalam pembelajaran jarak jauh atau online di saat pandemi COVID-19 pada saat ini. Pada mata kuliah ini, Biostatistik 1, Anda akan difokuskan kepada penjelasan atau mungkin mengarah kepada materi-materi yang berkaitan dengan statistik deskriptif. Ketika kita mendengar deskriptif, deskriptif ini artinya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan. Jadi, pada materi perkuliahan ini, dari pertemuan atau dari awal hingga nanti akhir Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda akan diajarkan bagaimana cara untuk membuat deskripsi atau mungkin gambaran dari data-data statistik yang telah Anda kumpulkan atau Anda punya. Kalau kita berbicara logika, atau mungkin saya bisa menganalogikan, statistik deskriptif itu seperti ini. Jadi, di sini adalah gambar ya, atau mungkin ini realitanya seperti ini ya. Ini semua realita. Terus Anda memiliki sebuah komputer di sini. Nah, komputer yang di sini dia akan mengcapture atau dia akan memotret sebagian dari gambar yang Anda punya, atau mungkin gambarnya ini ya, semua sebetulnya satu gambar ya. Ada yang berwarna sama yang tidak berwarna ini, atau yang berwarna ini apa ini ya, tidak berwarna ini, dia satu kesatuan gitu. Tapi melalui komputer ini dia bisa menggambarkan dengan hampir mirip dengan sesungguhnya gitu. Kenapa kok saya bilang hampir mirip? Karena yang dia gambarkan itu tidak semua, tapi dia hanya sebagian. Tapi sebagian yang digambarkan ini bisa mewakili keseluruhan gambar yang Anda punya. Ini adalah analogi dari statistik. Statistik itu di sini menggambarkan sebagian, tapi dia itu bisa mewakili dari keseluruhan. Jadi ini ya, itu statistik. Statistik itu adalah mengupayakan hasil dari data yang Anda kumpulkan untuk dapat menggambarkan dari keseluruhan. Begitu. Apakah ini dikatakan tebakan? Tidak. Ya, ini adalah prediksi, memprediksi. Jadi memprediksi itu menggunakan ilmu ilmiah, pendekatan ilmiah dengan angka, data, itu menggunakan statistik. Dalam mengcapture atau memotret tadi, memotret ini ya, memotret yang ada di dalam komputer ini, statistik itu memiliki beberapa metode. Yang pertama, metode univariat, yang kedua bivariat, ya, yang ketiga multivariat. Apa itu univariat? Univariat ini adalah dia itu menggambarkan masing-masing variabel. Nanti setelah materi ini akan ada penjelasan apa itu variabel. Jadi univariat itu menggambarkan secara frekuensi apa yang ingin dilihat. Misalnya Anda ingin melihat berat badan. Berapa sih persentase berat badan siswa di sini, atau berapa rata-ratanya, seperti itu. Terus Anda mungkin ingin melihat variabel jenis kelamin. Berapa sih persentase jenis kelamin laki-laki? Nah, berapa sih persentase perempuan? Nah, ini adalah univariat, jadi gambaran-gambaran. Kalau bivariat, ini biasanya menganalisis dua variabel atau dua varian. Misalnya, Anda ingin melihat ada tidak hubungan antara jenis kelamin dengan penyakit jantung koroner misalnya.
Terus misalnya bivariat, ada tidak hubungan antara obesitas, hubungan antara minuman bersoda dengan obesitas. Jadi menghubungkan dua hal, itu bivariat. Tapi kalau univariat tadi kita kembali lagi, bagaimana gambaran atau berapa sih persentase orang yang obesitas? Berapa persentase orang yang minum minuman bersoda? Itu univariat. Jadi satu persatu. Tapi kalau bivariat ini menghubungkan dua variabel. Kalau multivariat, ya ini multivariat nanti kita pelajari di semester atas ya, di semester 6 kalau nggak salah, 7. Multivariat ini adalah analisis beberapa variabel secara bersamaan. Misalnya minuman bersoda, terus makanan fast food, junk food, bagaimana kaitannya terhadap obesitas. Gitu ya. Jadi, tapi dia tidak satu persatu, atau mungkin kalau yang bivariat kan misalnya hubungan tadi ya antara obesitas antara makanan bersoda, minuman bersoda terhadap obesitas misalnya. Tapi kalau multivariat, tiga-tiganya variabel tadi, misalnya kayak tadi minuman bersoda, terus junk food, fast food, itu jadikan satu, bagaimana mereka berkaitan dengan obesitas, gitu ya. Semoga tidak bingung ya. Tapi di materi mata kuliah ini, di mata kuliah Biostatistik 1 ini, Anda fokus saja di bagian univariat. Ini terkait membagi statistik ya. Ini jenis statistik, ada yang namanya statistik deskriptif dan juga ada juga statistik inferensial. Kalau deskriptif, apa yang dilakukan saat deskriptif atau statistik deskriptif yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis sederhana. Apa sederhana itu? Ya nilai tengah, nilai dispersi gitu. Mungkin saat SMA dulu Anda pernah itu belajar mengenai mean, median, modus, kuartil, standar deviasi, ya terus apa lagi ya? Yang berkaitan dengan tadi ya, mean, median, modus, kuartil gitu. Ya, ini mungkin pernah Anda pelajari saat SMA, tapi Anda hanya sekedar ya udah belajar gitu aja. Tapi kalau di statistik di perkuliahan dikaitkan nih dengan jurusan kalian misalnya. Contoh misal min. Berapa rata-rata berat badan siswa yang ada di sekolah A misalnya. Itu min misalnya, atau mungkin median nilai tengah ya. Nanti Anda akan mempelajari kemungkinan after UTS Anda akan mempelajari materi ini terkait materi itu ya. Atau mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait materi tersebut. Kalau inferensial, ya inferensial ini begini, kalau deskriptif ini biasanya hanya untuk univariat ya, univariat. Tapi kalau untuk inferensial ini biasanya sudah masuk ke bivariat dan multivariat metodenya. Jadi inferensial itu tujuannya adalah membuktikan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara. Itu nanti Anda akan pelajari di semester berikutnya. Terus inferensial itu ada yang namanya uji parametrik dan uji non parametrik. Uji parametrik itu digunakan jika data yang Anda gunakan berdistribusi normal. Kalau non parametrik, data yang Anda gunakan atau ingin Anda analisis tidak berdistribusi normal. Apa itu distribusi normalitas? Nanti di materi-materi selanjutnya Anda akan menemukan itu. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah hasil analisis yang kesimpulannya itu dapat menggambarkan. Ini ya, menggambarkan. Terus dapat melihat juga perbedaan. Jadi ini yang saya katakan ya, melihat perbedaan, terus juga menggambarkan terkait apa? Terkait situasi. Kalau perbedaan ya antar situasi, gitu ya. Terus kesimpulan yang dapat ditarik ini dengan bantuan ukuran statistik. Misalnya ada proporsi, rasio, rate,
Ini biasanya nanti akan Anda pelajari di dasar epidemiologi, apa itu proporsi, apa itu rasio, apa itu rate. Selanjutnya, statistik deskriptif, apa sih lingkupnya gitu ya? Lingkupnya sudah pasti nih. Apa yang dianalisis data kuantitatif. Nanti akan ada menemukan apa kuanti. Kuanti itu dia berkaitan dengan angka ya, berkaitan dengan angka. Jadi sudah pasti data kuanti. Terus data kuanti diapakan? Ya, kalau dilanjutkan dalam analisis dan sebagainya, kalau ada yang namanya ukuran ya, di sini ketika ada ingin menganalisis ada ukuran statistik, ukuran data kuantitatif ya. Apa yang ditulis, apa yang di ini, apa yang dipelajari mengenai mean ya, mengenai median, mengenai modus gitu. Terus ada juga data kuantitatif itu dalam deskriptif dia ada namanya variasi. Apa yang dipelajari? Ada range, ada varians, ya ada standar deviasi, koefisien variasi. Terus bentuknya ada coinus, ada kurtosis. Ini tetap, namun nanti Anda akan mempelajari fokus di sini. Variasi dan ukuran. Bagaimana cara menghitung variasi, ukuran, nanti akan Anda pelajari itu. Baik, mungkin begitu materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Eh, kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.